Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir kami. Lanjut. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zaki Satur Urbanistiawan dengan NPM akhir 192. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Karang Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 185. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufiq Dayat dengan NPM 3 digit terakhir 025. Nama saya Purwardi Nugraha dengan NPM akhir 022. Oke, selanjutnya identifikasi data. Tahap pertama dalam perencanaan basis data ini adalah identifikasi data. Pada tahap ini kami mencari dan mengumpulkan data nyata yang akan dijadikan dasar perencanaan database. Data yang kami gunakan berasal dari nota pembelian fisik milik sebuah toko aksesoris di NF. Dari nota-nota tersebut, kami mengamati pola transaksi yang terjadi, lalu mengidentifikasi informasi apa saja yang perlu disimpan dalam database. Hasil identifikasi inilah yang kemudian kami jadikan acuan untuk membentuk entitas dan atribut pada tabel-tabel awal. Selanjutnya, tabel awal. Dari hasil identifikasi tadi, kami membuat 3 tabel awal. Yang pertama ada tabel nota. Tabel ini menyimpan informasi utama dari setiap transaksi seperti tanggal dan nota pembayaran. Sederhananya, satu baris di tabel ini memiliki satu lembar nota. Yang kedua adalah tabel barang. Tabel ini berperan sebagai katalog produk yang tersedia di toko. Isinya murni data produk secara umum, tidak ada kaitannya langsung dengan transaksi. Dan yang ketiga adalah tabel detail nota. Nah, tabel ini yang menghubungkan kedua tabel sebelumnya karena dalam satu nota bisa terdapat banyak barang sekaligus. Maka rincian setiap barang yang dibeli dicatat di tabel ini. Jadi tabel ini menjadi penghubung antara nota dan barang. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada output modul. Sebagai output dari modul pertama ini, seluruh tabel awal dan juga tabel yang perlu ditambahkan agar database bisa lebih jelas dan detail, beserta atributnya, tipe datanya, dan keterangannya yang telah kami susun ke dalam format spreadsheet Microsoft Excel. Pada slide ini dapat dilihat daftar tabel yang telah dibuat yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar proses normalisasi pada modul berikutnya. Bisa dilihat pada tabel ini. Ada contohnya tabel detail nota, memiliki kolom yaitu ada ID detail yang tipe datanya varchar, ukurannya 6, terus ada keterangan merupakan primary key. Selanjutnya ada no nota, tipe datanya varchar dan panjang 11, keterangannya foreign key. Terus ada kolom ID barang, tipe datanya varchar, panjangnya 6, keterangannya foreign key. Terus ada ID harga, tipe datanya varchar, panjangnya 6, keterangannya foreign key, dan juga ada tabel jumlah barang, tipe datanya integer, juga ada kolom subtotal, tipe datanya integer. Oke, dilanjut. Selanjutnya pada modul 2 yaitu pengisian dan normalisasi data dari tabel-tabel referensi awal di output modul pertama akan dilakukan normalisasi 3 normalisasi yaitu first normalized form, second normalized form, and third normalized form. Yang pertama kita punya tabel barang di sebelah kiri yang memiliki kolom ID barang sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, dan juga nama yang memiliki atribut varchar di situ. Dari tabel tersebut sudah diketahui bahwa itu memenuhi satu first normalized form yang mana itu semua kolom bersifat atomik yang nggak bisa dipecah lagi. Second normalized form tidak ada ketergantungan parsial. Third normalized form yang nggak ada ketergantungan transitif.
Sama juga ke tabel harga di sebelah tengah, ada ID harga sebagai varchar, ya. Lalu yang kedua ada ID barang sebagai foreign key, ID satuan sebagai foreign key juga, dan juga kolom harga sebagai integer. Tabel ini juga memenuhi first, second, and third normalized form karena sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan sama di sebelah kanan ada tabel detail nota, ada kolom ID detail sebagai primary key, nomor nota foreign key, ID barang foreign key juga, ID harga juga sebagai foreign key, ada jumlah barang sebagai integer di situ, ada subtotal juga sebagai integer. Boleh di next. Tabel ke berapa tadi? Keempat, ada tabel kategori barang, ada ID kategori sebagai primary key, lalu nama kategori produk yaitu sebagai varchar, ada aksesoris, ATK, mainan, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel ini sudah memenuhi ketiga form yang normal. Lalu di sebelah kanan ada tabel stok, yang mana ada kolom ID stok PK, primary key, ID barang sebagai foreign key, stok sebagai integer, lalu tanggal stok menggunakan format date atau tanggal, dan stok masuk sebagai integer. Kedua tabel ini sudah memenuhi 3 form normal. Lanjut. Tabel ke-6 harusnya ya. Ke-6 ada 6, ya ke-6. Tabel nota. Yang pertama ada nomor nota sebagai primary key, lalu tanggal. Kolom tanggal menggunakan format date. Ada nama pelanggan menggunakan varchar. Total pembayaran integer. Lalu di sebelah kanan ada tabel satuan. ID satuan menggunakan primary key. Lalu ada nama satuan yang menggunakan varchar. Ada lusin, pak, pieces, box, rim, cross, dan lain-lainnya. Kedua tabel ini juga memenuhi ketiga normalized form, yang mana sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Next. Lalu kita masuk ke dalam modul ERD, yaitu Entity Relationship Data. ERD ini menggambarkan skema database untuk sistem penjualan retail aksesoris, yang mana dia itu terdiri dari 7 tabel yang saling berrelasi. Tabel ini menjadi gambaran akan database kita selanjutnya, yang mana tabel barang menjadi inti sistem, di mana barang itu ada relasi-relasinya tersendiri. Ada kategori dari tabel kategori, ada satuan ukuran dari tabel satuan, lalu juga ada harga-harganya yang ada di tabel harga, dan seterusnya. Lalu juga ada transaksi penjualan yang digunakan 2 tabel, yaitu di header transaksi dan detail nota sebagai rincian item yang dibeli, mencakup barang, harga, jumlah, dan subtotal. Secara keseluruhan, struktur ini dirancang agar data-data yang sudah dikumpulkan menjadi terorganisir dengan baik, tidak redundan, yang mana itu tidak ada duplikat atau apa-apanya. Selanjutnya, relasi antar tabel itu juga terjaga melalui foreign key yang sudah konsisten, yang sudah distrukturisasi oleh teman-teman. Boleh di next, Mas? Oke, selanjutnya JMT. Kami menyusun konseptual data model atau JMT. JMT merupakan model perancangan basis data yang menggambarkan struktur data secara konseptual dan abstrak tanpa mempertimbangkan detail teknis implementasi pada sistem database tertentu. JDM berfokus pada entitas apa saja yang ada, atribut apa saja yang dimiliki pada setiap entitas. Model ini menjadi jembatan antara kebutuhan rancangan teknis database yang akan dibangun. Pada saat ini ditampilkan 4 entitas pertama, yaitu ada entitas barang memiliki primary key berupa ID barang, foreign key berupa ID kategori, serta atributnya ada nama barang. Selanjutnya ada entitas satuan memiliki primary key berupa ID satuan dan atributnya ada nama satuan. Selanjutnya ada entitas kategori memiliki primary key berupa ID kategori dan atributnya ada nama kategori. Yang terakhir ada entitas harga memiliki primary key berupa ID harga
foreign key berupa ID barang dan ID satuan, serta atributnya ada harga satuan. Oke, boleh dilanjut. Oke, melanjutkan CDM. Terdapat 3 entitas berikutnya, yaitu entitas nota memiliki primary key berupa non-nota beserta atributnya ada tanggal, nama pelanggan, dan total pembayaran. Selanjutnya ada entitas detail. Nota memiliki primary key berupa ID detail dengan foreign key berupa non-nota, ID barang, dan ID harga, serta atributnya ada jumlah barang dan subtotal. Yang terakhir ada entitas stok memiliki primary key berupa ID stok, foreign key berupa ID barang, serta atributnya ada stok, tanggal stok, dan stok masuk. Oke, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita masuk pada perancangan database secara fisik atau biasa disebut dengan PDM atau Physical Data Model. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian output modul 1 dan juga mungkin juga sudah dijelaskan pada bagian ERD juga. Di sini kita punya beberapa tabel yang sudah kita tentukan mengenai tipe data dan juga keterangannya. Kita bisa mulai dari yang paling kiri bawah di sini. Kita punya tabel kategori barang, di mana kita punya ID kategori sebagai primary key dengan tipe data varchar ukuran 12. Kemudian juga punya nama kategori sebagai nama kategori itu sendiri dengan tipe data yaitu varchar dengan batas maksimal 50. Selanjutnya kita masuk pada tabel barang yang di tengah. Kita punya ID barang sebagai primary key dengan tipe data varchar. Lalu kita juga punya ID kategori sebagai varchar dengan tipe data varchar sebagai foreign key dari tabel sebelumnya. Kemudian kita juga punya nama kategori sebagai nama kategori itu sendiri dengan tipe data varchar. Lanjut kita masuk bagian yang ke tengah, yang di bagian kanan kita punya tabel satuan, di mana kita punya ID satuan sebagai primary key yang tipe datanya adalah varchar, dan juga nama satuan dengan tujuan sebagai nama satuan itu sendiri yang bertipe data varchar. Kemudian yang di atasnya kita juga punya ID harga sebagai primary key dengan tipe data varchar. Kita juga punya ID barang dan ID satuan sebagai foreign key dari dua tabel sebelumnya dengan tipe data varchar juga. Dan yang terakhir ada harga satuan yang kita berikan tipe data integer sebagai harga dari masing-masing barang. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada yang bagian kiri, tabel nota. Di situ kita punya nomor nota sebagai primary key dengan tipe data varchar. Selanjutnya juga ada tanggal dengan tipe data date, yang dimana ini kita gunakan untuk tanggal transaksi. Selanjutnya juga ada nama pelanggan dengan tipe data varchar sebagai masing-masing nama pembeli, dan juga total pembayaran dengan tipe data integer sebagai jumlah yang dibayarkan. Kemudian kita masukin ke tengah, di sini ada tabel detail nota, di mana kita punya ID detail sebagai primary key dengan tipe data varchar. Kemudian kita juga punya nomor nota, ID barang, dan ID harga sebagai foreign key-nya, yang mana semuanya adalah bertipe varchar. Kemudian kita juga punya jumlah barang dan subtotal, di mana keduanya bertipe integer, di mana jumlah barang kita khususkan untuk jumlah dari barang itu sendiri, dan untuk subtotal adalah subtotal dari masing-masing barang. Selanjutnya kita masuk pada tabel stok yang ada di kanan, di mana kita punya primary key-nya dengan ID stok bertipe data varchar. Kemudian kita juga punya foreign key, yaitu ID barang dengan tipe data varchar-nya juga varchar. Kemudian kita juga punya stok dan stok masuk dengan tipe data integer, di mana stok adalah jumlah stok dan stok masuk adalah jumlah stok dari stok yang masuk pada saat itu. Dan kemudian untuk tanggal stok, ini adalah tanggal di mana stok itu masuk, yang kita gunakan dengan tipe data date dengan keterangan tanggal stok. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah Data Definition Language atau DDL. DDL adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat,
mengubah dan menghapus struktur objek dalam database. Query yang kami gunakan ada create tabel, alter tabel, dan drop tabel. Yang pertama, create tabel. Seperti namanya, create adalah untuk membuat tabel itu sendiri. Seperti contoh, create tabel, ID barang, varchar, primary key, ID kategori varchar, nama barang, varchar. Tabel barang di atas digunakan untuk menyimpan data koleksi produk. ID barang berfungsi sebagai identitas unik atau primary key. ID kategori untuk menyimpan kategori barang. Dan nama barang untuk menyimpan nama atau judul koleksi. Yang selanjutnya adalah alter tabel. Seperti contoh alter tabel barang, add primary key ID barang. Perintah ini digunakan untuk menambah primary key pada atribut ID barang sebagai identitas unik untuk setiap barang. Sintak ini hanya ditampilkan sebagai contoh penggunaan SQL dan ini contoh sebelum dan sesudah di alter tabel add primary key-nya. Yang selanjutnya drop tabel. Contoh sintaknya adalah drop tabel barang. Perintah ini digunakan untuk menghapus tabel barang beserta seluruh datanya dari database. Pada proyek ini, sintak tersebut hanya ditampilkan sebagai contoh penggunaan perintah detail dan tidak dijalankan pada database yang sebenarnya. Language atau DML adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengolah, menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data yang terdapat di dalam tabel database. Jika DDL hanya berfokus pada struktur database, maka DML ini berfokus pada isi atau data dalam tabel tersebut. Yang kami gunakan pada query ini adalah insert into, update, delete, dan select. Yang pertama, perintah select. Seperti select digunakan untuk menentukan kolom apa yang ingin ditampilkan. Sedangkan from barang B digunakan untuk menentukan tabel utama yang digunakan. Terus join kategori barang on B ID kategori sama dengan K ID kategori untuk menggabungkan kategori barang dengan tabel barang. On B ID kategori sama dengan K ID kategori digunakan untuk menentukan kondisi penggabungan kedua tabel. Sedangkan order by K ID kategori digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan ID kategori. Yang selanjutnya insert into. Perintah insert into digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel barang. Pada query ini, data yang sebelumnya dihapus dimasukkan kembali sehingga isi tabel barang kembali seperti semula. Dengan sintak insert into barang dan atribut ID barang, ID kategori, dan nama barang. Ini adalah gambar sebelum dan sesudah insert into ditambahkan. Lalu ada update. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Seperti contoh sintak update kategori barang. Set nama kategori digunakan untuk mengubah nama dalam atribut nama kategori. Dan where ID kategori K008 di mana nama yang akan diganti
di ID kategori bernama K008. Dan sebelah ada tabel di sebelah kiri bawah merupakan contoh sebelum dan sesudah update ditambahkan. Delete tabel. Perintah delete from digunakan untuk menghapus data pada tabel. Pada contoh sintak ini, kami menghapus bagian dari tabel detail nota, di mana ID detailnya bernama DTL10. Di dalam detail nota dihapus sehingga data tersebut tidak lagi tersimpan dalam tabel detail nota. Baik, demikian pemaparan laporan akhir yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.